Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah majelis itikaf yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita terakhir ya ngantuk sih. Kita akan membahas tentang malu, di mana malu itu berasal dari kata al-haya'u. Kata al-haya'u kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin malu, mungkin hidup. Jadi kata al-haya'u secara bahasa terjemahan artinya mungkin malu atau hidup. Berarti antara malu dan hidup punya hubungan erat. Orang yang malu hatinya pasti hidup. Orang yang hidup hatinya harus punya sifat malu. Malu kalau saya sebagai suami tidak bekerja, malu kalau saya sebagai istri tidak bisa berkhidmat kepada suami, malu kalau saya sebagai anak tidak bakti, tidak menunjukkan prestasi di sekolah. Saya malu kalau jadi guru di sekolah tidak bisa menjadi panutan bagi murid-murid. Malu kalau saya sebagai kepala daerah korupsi, tidak mengayomi rakyat malah menyengsarakan rakyat. Malu kalau saya menjadi ustadz ceramah di mana-mana isinya itu lagi itu lagi. Malu kalau saya jadi imam setiap sholat yang dibaca itu lagi itu lagi. Hafalannya tidak pernah meningkat. Apalagi malu kalau terlambat. Oh gitu ya. Itu Bu, sebenarnya saya mau ngomong begitu tapi kok belum terucap, tapi kok tiba-tiba ada yang usul. Baik. Jadi hati kita harus hidup. Kenapa? Karena kita punya malu. Kemudian dari hadis malu kita tahu dalil salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau Bapak ditanya mana buktinya iman itu ada di hati, diucapkan oleh lisan, dikerjakan oleh anggota badan. Iman itu kan 3, tertanam di hati, diucapkan lisan, terbukti dengan perbuatan anggota badan. Jangan sampai iman kita seperti iblis, mulutnya mengucapkan Rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku berikan aku umur panjang sampai hari dibangkitkan. Berarti iblis mengakui Allah sebagai Rabb. Iblis yakin kiamat itu ada, makanya dia minta kepada Allah umur panjang.
tapi disuruh bersujud kepada Adam tidak mau. Berarti imannya, hatinya ada iman, mulutnya mengucapkan, tapi anggota perbuatan tidak dibuktikan. Orang munafik mulutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, hadir di Masjid Nabawi, tapi hatinya sama sekali tidak ada iman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia yang ada di kota Madinah ini, wahai Muhammad, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimuminin, mereka tidak berhak disebut mukmin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bila datang orang munafik bersyahadat engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwa engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi munafik itu orang-orang yang bohong. Nah, jadi iman itu harus ada di hati, lisan, anggota perbuatan. Mana dalilnya? Salah satunya ini hadis tentang malu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling utama ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan malu sebagian dari iman. Coba saya bertanya, mana bukti dari hadis ini bahwa iman itu ada di hati? Pada kalimat mana? Ini malu sebagian dari iman, karena malu itu ada di hati. Mana iman itu ada di mulut? Ucapan la ilaha illallah. Mana buktinya? Iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan pada menyingkirkan duri dari jalan. Jadi nanti kalau ada ulangan, mana dalil iman itu ada di hati, di lisan dan perbuatan. Baik, sekarang siapa yang memiliki sifat malu? Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa ilaihi yadaihi an yaruddahuma safran atau sifaran. Sesungguhnya Rabbmu maha pemalu dan maha pemurah. Kapan Allah malu? Dia malu terhadap hambanya bila ia mengangkat tangannya kepadanya lalu dia mengembalikannya dengan tangan kosong. Hadis ini bukti bahwa berdoa itu mengangkat tangan. Di Indonesia ada jam'iyah, anggotanya cukup banyak. Ustadz-ustadznya mengeluarkan fatwa berdoa mengangkat tangan hanya ada di 3 momen. 1 istisqa, 2 ketika khotib di atas mimbar, yang ketiga
ketika berada di bukit Safa dan Marwah. Selain itu tidak ada doa mengangkat tangan. Maka kita sampaikan hadis ini bukti bahwa berdoa mengangkat tangan itu bagian dari sunnah yang membuat Allah malu untuk tidak mengabulkan doa kita. Bahkan Syekh Abdurrahman Al-Bassam, beliau punya kitab Tawdihul Ahkam jilid keempat. Di situ disebutkan lebih dari 100 hadis menyebutkan bahwa Rasulullah mengajarkan doa itu mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan bukan bid'ah tapi sunnah. Jadi silahkan bikin Allah malu dengan mengangkat kedua tangan. Baik, Allah Maha Pemalu. Tapi dalam riwayat yang lain, kalau Allah Maha Pemalu, riwayat ini menunjukkan Allah tidak malu malah. An Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idah talamat qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma'a faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah aw tahtalimul mar'atu qala na'am taribat yaminuka fabima yushbihuha waladuha. Dari Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berarti istri Rasul. Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Berarti mimpi basah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, jika dia melihat air, berarti kalau dia mengeluarkan sperma. Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu bermimpi? Memangnya mimpi basah dialami perempuan? Maksudnya begitu. Beliau menjawab, ya, celaka kamu jika tidak, lantas dari mana datangnya kemiripan seorang anak itu? Pertanyaannya, di sini ada kata Ummu Salamah menutupi wajahnya. Ini tanda Ummu Salamah malu. Mosok iya sih perempuan kok mimpi basah? Pertanyaannya, kenapa Ummu Salamah begitu? Jawabannya, mimpi basah itu tidak pernah dialami para nabi. Ketika mimpi basah tidak dialami para nabi, maka istri-istri nabi juga tidak mengenal mimpi basah. Kenapa? Di Subulus Salam disebutkan Imam Son'ani, mimpi basah min tala'ubis syaiton, bagian dari permainan setan. Berarti mimpi basah bukan mimpi bagus, tapi mimpi berasal dari setan. Karena mimpi itu berasal dari setan, para nabi terjaga tidak pernah mimpi basah, sehingga istri-istri beliau pun tidak akan mengenal apa itu mimpi basah. Baik, berarti di satu sisi malu itu sifat Allah, tapi dalam sisi yang lain Allah tidak memiliki rasa malu dalam perkara hak. Berarti bapak-bapak di satu sisi malu, di sisi yang lain bapak jangan malu.
malu kalau saya tidak menjadi panutan bagi istri dan anak. Oh, itu bagus. Sifat malu itu bagus. Tapi kalau malu yang tidak pada tempatnya, maka tidak boleh. Justru kita harus menghilangkan rasa malu itu. Seperti santri lulusan pesantren, kenapa tidak mau maju kultum, malu? Nah, itu nggak boleh. Jadi rasa malu harus dihilangkan. Berani tampil menyampaikan ilmu yang pernah dia dapatkan di pesantren. Baik, contoh lagi, Allah tidak punya malu. Misalnya innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sesungguhnya Allah tiada malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Berarti kita disuruh oleh Allah menjadikan nyamuk sebagai pelajaran. Dari nyamuk apa yang bisa kita dapatkan pelajarannya? Kata Pak Zainuddin MZ, saya masih SD, dulu menjelang berbuka sering disetel di Masjid An-Nur ceramah Pak Zainuddin MZ. Nah, di situ saya pernah mendengar ketika menyebut nyamuk, dari nyamuk akhirnya muncul pabrik obat nyamuk, muncul autan. Dari nyamuk akhirnya ada orang yang kena demam berdarah, malaria, masuk rumah sakit, rezeki bagi dokter. Akhirnya tetangga-tetangganya pada datang besuk, angkot penuh, rezeki bagi sopir. Yang nengok pasti bawa oleh-oleh. Akhirnya yang jualan buah-buahan dapat rezeki. Itu kata Pak Zainuddin MZ. Betul tidak? Oh, tidak salah, itu bagus. Tapi begitu saya masuk pesantren, nah akhirnya saya lihat beberapa perkataan para ulama. Apa yang bisa kita ambil dari nyamuk? Satu, nyamuk itu binatang yang hidupnya sangat singkat. Batas maksimal 7 hari. Berarti demikianlah hidup manusia. Hidup kalian itu singkat. Kapan sadar kalau di dunia itu cuma singkat? Ka'allam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Komentar orang kafir ketika di akhirat, ternyata di dunia kemarin kita hidup satu waktu sore atau satu waktu pagi saja, berarti cuma sebentar. Dua, nyamuk binatang yang hidupnya dihabiskan untuk mendatangkan madorot. Berapa banyak orang tumbang karena demam berdarah atau malaria. Banyak orang yang tidur susah tidur karena digigit nyamuk. Itulah orang kafir. Gaya hidup orang kafir, walladzina kafaru ba'duhum mim ba'din walladzina kafaru illa taf'aluhu takun fitnah wa fasadun kabir.
walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnah wa fasadun kabir. Orang kafir itu selalu membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian dari nyamuk kita bisa dapat pelajaran, binatang yang tidak mengenal rasa puas dengan perolehan nikmat, kalau dia sudah nyedot darah, kalau si manusia yang disot darahnya itu diem, nyamuk akan terus nyedot, akhirnya kegemukan. Kalau sudah kegemukan akhirnya apa? Dia sengsara sendiri. Target usia 7 tahun akhirnya tidak tercapai. Nah, itu gaya hidup orang kafir. Maka seorang sahabat yang tadinya kafir datang bertamu kepada Rasulullah, disodorkan 1 mangkok susu, dia minum, sodorkan mangkok kedua, dia minum, sampai 7 mangkok. Akhirnya dia terkesan, Rasulullah ternyata orang baik. Dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Besoknya kembali bertamu kepada Rasulullah, disodori semangkok susu, dia minum, disodori mangkok kedua, cukup ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, al mu'min ya'kulu wa yashrabu fi ma'in wahid. Mukmin itu makan dan minum cukup dengan 1 usus. Wal kafiru ya'kulu wa yashrabu fi sab'ati am'a. Orang kafir itu makan dan minum membutuhkan 7 usus. Baik, atau bisa juga manhaj orang kafir seperti nyamuk ini, tidak mengenal rasa puas. Intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Ibarat anjing haus melet-melet, dikasih air tetap melet-melet. Jadi kondisinya sama, ketemu air melet-melet, tidak ketemu air juga tetap melet-melet. Itulah nyamuk. Baik, selesai. Siapa yang punya sifat malu? 1 Allah, 2 malaikat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutajian fi baiti kashifan an fakhidaihi aw saqaihi fasta'dana Abu Bakrin fa'adina lahu wa huwa ala tilkal hali fatahaddatsa thumma sta'dana Umar fa'adina lahu wa huwa kadzalika fatahaddatsa thumma sta'dana Utsman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu falamma kharaja qalat Aisyatu dakhala Abu Bakrin falam tahtash lahu wa lam tubalihi thumma dakhala Umaru falam tahtash lahu wa lam tubalihi thumma dakhala Utsmanu fajalasta wa sawwa thiyabaka faqala ala tastahi min rajulin tastahi minhul malaikatu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku. Nah, coba kita pahami kata-kata Aisyah. Rumah itu suratnya milik Rasul, yang punya adalah Rasul. Tapi Aisyah mengungkapkan saat Rasulullah ada di rumahku. Berarti boleh menisbatkan kepemilikan kepada diri kita, padahal pemilik asli bukan kita. Seperti anak kita ngajak temannya main yuk, tulan yuk neng omahku, padahal itu rumah bapaknya. Apa ada anak kita mengatakan yuk main ke rumah bapakku? Nggak mungkin. Jadi menyebutkan kepemilikan kepada dirinya, padahal hakikatnya itu bukan milik dia. Itu hukumnya boleh. Jadi Rasulullah berbaring di rumahku dalam keadaan tersingkap pahanya atau betisnya.
Tiba-tiba Abu Bakar meminta izin, maksudnya mengucapkan salam untuk masuk. Beliau pun mengizinkannya sementara beliau masih pada posisi semula hingga berbincang-bincang. Berarti Rasulullah kedatangan tamunya adalah mertuanya sendiri, tetap tiduran, tetap kelekaran. Tiba-tiba lalu datanglah Umar meminta izin masuk, beliau pun mengizinkannya. Beliau masih pada posisi semula, berarti masih kelekaran, padahal Umar itu mertua Rasul karena beliau menikahi Hafsah. Nah, lalu datang Utsman meminta izin untuk masuk, beliau duduk dan merapihkan pakaiannya. Berarti sikapnya beda, padahal Utsman adalah menantu. Tatkala beliau keluar, Aisyah bertanya, Abu Bakar masuk sementara engkau tidak memperlihatkan kegembiraan kepadanya, maksudnya sikapnya biasa-biasa saja dan tidak mempedulikannya. Lalu Umar masuk, engkau pun tidak memperlihatkan kegembiraan kepadanya dan tidak mempedulikannya. Lalu datang Utsman, engkau duduk dan merapikan pakaian engkau. Beliau bersabda, tidakkah engkau malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya? Berarti malu itu sifat malaikat. Salah satunya ditujukan kalau bertemu dengan Utsman bin Affan. Berarti kalau dibandingkan dengan Umar, kalau Umar ditakuti setan, kalau Utsman dimalui malaikat. Baik, siapa lagi yang punya sifat malu? 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan kana Rasulullah asyadda hayaan minal adra'i fi hidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Rasulullah sangat pemalu melebihi gadis dalam pingitannya. Bila melihat sesuatu yang beliau tidak menyukainya, kami mengetahuinya pada wajahnya. Tafsirnya apa? Tafsirnya, kalau urusan pribadi beliau yang diusik, beliau malu kalau ngajak ribut. Beliau lebih banyak diam. Seperti ketika para sahabat bertamu ke rumah beliau, tidak pulang-pulang padahal beliau sudah tidak nyaman. Beliau malu untuk mengatakan kepada para sahabat, tolong bapak-bapak, waktu kunjungan sudah cukup, silahkan bapak-bapak pulang. Kasusnya apa? Hari itu malam pertama Rasulullah dengan Zainab. Para sahabat datang, tidak pulang-pulang. Rasulullah malu kalau mengatakan, maaf bapak-bapak pernah menikah? Oh pernah. Pernah merasakan malam pertama? Oh pernah ya Rasulullah. Ini malam pertama saya dengan Zainab, tolong segera pulang. Maksudnya begitu. Jadi urusan pribadi beliau itu kalau diusik, beliau lebih banyak diam. Itulah yang dimaksud dengan malunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya pribadi diusik-usik, lebih baik diam, bukan wak ngomong sana ke mari. Baik. Siapa yang malu lagi? Malu melekat pada diri wanita. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu, maksudnya putri Nabi Syuaib, berjalan kemalu-maluan. Jadi Nabi Syuaib menyuruh putrinya, tolong anak muda yang namanya Musa suruh ke sini. Putrinya datang, berjalan kemalu-maluan. Kita buka tafsir,
Ternyata wanita ini, si gadis ini tidak menghadap ke Musa, tapi memalingkan wajah sambil menarik sebagian kerudungnya untuk menutupi wajahnya. Ternyata si gadis ini pemalu, makanya dia tidak melihat Musa. Ternyata Nabi Musa juga mantap akhlaknya. Ketika si gadis akhirnya berjalan, karena dia yang tahu rumahnya, Nabi Musa di belakang, maka Nabi Musa mengatakan, tolong kamu yang berada di belakang, aku yang di depan. Kalau jalan itu belok, lemparkan batu ke kanan. Kalau belok ke kanan, lemparkan batu ke kanan. Kalau belok ke kiri, lemparkan batu ke kiri. Kalau ada rumah itu rumahmu, berikan isyarat dengan lemparan batu bahwa itu adalah rumahmu. Berarti sepanjang perjalanan tidak ada obrolan. Kira-kira ada laki-laki seperti ini? Persis seperti Sufwan bin Mu'attal. Aisyah ketinggalan. Sufwan bin Mu'attal barisan paling belakang. Melihat Aisyah ketinggalan, Sufwan bin Mu'attal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat yang membuat Aisyah yang tadinya tidur bangun. Enggak ngomong, onta didudukan, Sufwan segera berdiri di depan onta, Aisyah naik, kemudian berjalanlah onta yang ditunggangi Aisyah di depan Sufwan bin Mu'attal berjalan ke kota Madinah, dan tidak ada ucapan kecuali ucapan innalillahi tadi. Coba kalau hari ini pasti terjadi obrolan yang mengasihkan. Mbak Aisyah, gimana sih ceritanya kamu terlambat? Anui mas. Wah, udah mantap, termehek-mehek. Ya, apa Aisyah KW? Ya. Karena Sufwan bin Mu'attal bukan pria sembarangan, Aisyah juga ummahatul mukminin. Baik. Nah, berbicara tentang malu, maka rasa malu untuk mengetahui kebenaran itu dibuang jauh-jauh bagi wanita Ansor, sehingga Aisyah pernah memberikan pujian, an Aisyah qalat ni'man nisaul ansor lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak membuat mereka terhalangi untuk memperdalam ilmu agama. Riwayatnya apa? Riwayatnya ketika wanita Ansor bertanya tentang persoalan-persoalan berkenaan dengan wanita, Rasulullah menjawab dengan malu, tapi wanita Ansor bertanya berulang-ulang, minta diulangi lagi jawabannya tanpa ada rasa malu. Keluarlah kalimat dari Aisyah, wanita Ansor adalah wanita terbaik. Berarti yang punya sifat malu Allah, malaikat, gadis, orang beriman, termasuk Rasul tadi ada 5. Nah, akhirnya kajian terakhir, hadis terakhir, an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Hadis Bukhari dan Imam Ahmad di musnadnya. Apa maksudnya? Coba kita lihat komentar para ulama. Sebenarnya kalimat ini dibolak-balik.
orang yang tidak memiliki rasa malu akan berbuat semaunya, sak senenge dewe. Udah? Berarti yang kedua, orang yang berbuat semaunya tanda bahwa dirinya tidak memiliki rasa malu. Tafsir ketiga, orang yang memiliki rasa malu akan berbuat sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi mulut saya mengucapkan, tangan kaki berbuat sekehendak Allah, bukan sekehendak saya. Insya Allah selesai, kita akan langsung tanya jawab. Ini dari ibu-ibu. Tadi di kultum subuh dijelaskan malaikat tidak suka mulut yang bau. Bagaimana dengan bau mulut orang yang sedang saum, yang katanya harum seperti minyak kasturi? Baik, jadi yang dimaksud bau yang dicela oleh Rasulullah, malaikat terusik, itu sahabat-sahabat yang memakan makanan yang mengundang aroma mulut tidak sedap, sementara pergi ke masjid tidak gosok gigi. Sementara orang yang saum sudah gosok gigi, karena lambung kosong menurut ilmu biologi, maka menyebabkan rangsangan-rangsangan yang akhirnya mulut kemudian bau. Berarti baunya mulut seorang yang sedang saum itu sesuai dengan fitrah. Nah, apa yang dimaksud la khulufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil mis, lebih wangi dari minyak kasturi, maksudnya nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat aroma yang mendominasi itu aroma minyak kasturi. Dari mana? Satu, mulut-mulut orang yang saum, hadisnya tadi. Dua, minyak kasturi akan kita cium lagi aromanya dari ma min maklumin yuklamu fi sabilillahi illa wakilmuhu yudma launu dam warrihul mis. Orang yang dulu terluka di medan jihad fisabilillah, maka bangkit pada hari kiamat tetap terluka, darahnya mengalir, warnanya tetap merah, tapi aromanya lebih wangi dari minyak kasturi. Tiga, aroma kasturi kita dapatkan lagi dari air telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah bersabda, abyadu minal laban, air yang akan kita minum dari air telaga di padang mahsyar lebih putih daripada susu, ahla minal asali, lebih manis daripada madu, atyabu min rihil mis, lebih wangi daripada minyak kasturi. Faman syariba minhu lam yadma ba'dahu abada, siapa minum sekali selama-lamanya tidak akan haus. Kapan lagi? Ketika bapak-bapak nanti nafsu makan minum berlipat 30 kali. Ahlul jannati yakuluna wa yashrabun, mereka akan sibuk makan dan minum, wala yataghawwatun, tidak ada BAB, wala yabulun, tidak ada kencing, walakin jusyaun, efek dari makan adalah jusya. Apa itu jusya? Jusya adalah ketika seorang selesai makan tiba-tiba terdengar suara nah itu jusyaun. Adyabu min rihil misk, nanti aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi.
Nah, ini contoh minyak-minyak wangi, minyak kasturi seperti itu. Pertanyaan kedua, gerakan sujud, akan sujud mana yang didahulukan, tangan baru lutut atau lutut baru kemudian tangan? Salah satu fatwa dari Syekh bin Baz, diperbolehkan tangan dulu atau lutut dulu sesuai dengan kondisi, meskipun hadisnya berbunyi idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kalian turun ke bawah mau sujud, jangan tiru unta. Wal yada rukbataihi qabla yadaihi, letakkan lutut baru kedua tangan. Jadi disunahkan lutut dulu baru kedua tangan. Tapi kemudian Syekh bin Baz berfatwa ada beberapa orang yang karena faktor tertentu seperti usia menyebabkan tangan dulu baru lutut. Yaitu contoh unta jangan ditirukan, banyak kelakuan unta yang tidak boleh ditiru. Wala tashrabu kasyurbil ba'ir, jangan tiru minumnya minum unta, satu botol glegek langsung habis. Apalagi naha an-nabiyyu an yuwattina ar-rajulu fi shalah, mengkafling tempat sholat, setiap di masjid selalu duduknya di situ. Pak, ini enggak, ini berpindah-pindah, alhamdulillah. Enggak, ini alhamdulillah, ini enggak ada yang duduk di situ terus. Baik. Kemudian, nah ini pertanyaan ketiga, bingung juga saya jawab ini. Yang ketiga malah bingung. Bangun berdiri dari sujud, mana yang dulu didahulukan? Kepala dulu, atau punggung, atau pantat dulu? Gimana ini? Coba kira-kira bisa tidak pantat dulu yang naik? Ya. Ya otomatis kepala dulu, Bu. Kepala bangun, akhirnya diikuti punggung, akhirnya pantat. Udah nggak usah pakai dalil. Ada yang lain silahkan. Dari ibu-ibu perwakilan selesai. Sekarang dari bapak-bapak. Ini hari terakhir, boleh silahkan. Semua permasalahan semoga diselesaikan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya tentang hadis Rasulullah menyembelih kambing dan menyembelihkan atas nama Siti Khadijah. Menyembelih kambing atas nama Siti Khadijah. Ya. Ya. Secara teks kok bagi saya kok berbeda dengan tiga perkara yang amal terputus itu. Oh gitu. Mohon penjelasan. Baik. Jadi hadis tentang Rasulullah menyembelih karena faktor Khadijah itu biasanya dimasukkan oleh para ulama di bab manaqib, keutamaan, keistimewaan para sahabat. Itu sebenarnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha, magirtu ala Khadijata wa ma ra'aituha. Sebenarnya buat apa aku cemburu kepada Khadijah, lawang saya belum pernah ketemu. Walakin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Yang bikin aku cemburu, Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Khadijah. Wa rubama yadbahu syatan yaqta'u ajza'an wa ahdaha li sadaiki Khadijata.
beberapa kali Rasulullah sering menyembelih kambing kemudian dibagi-bagi untuk teman-teman Khadijah. Tolong jangan dipahami hadis ini Rasulullah nyembelih kambing atas nama Khadijah. Rasa beliau yang merasa kehilangan Khadijah, ekspresi kemanusiaan beliau dilampiaskan dengan cara apa? Bagi-bagi makanan buat teman-teman Khadijah. Dan itu sesuai dengan hadis inna abarral birri an yasilar rajulu wudda abihi. Sebaik-baik bakti anak kepada orang tua kalau si anak memberi hadiah kepada teman-teman orang tuanya yang dulu masih hidup. Bukan berarti saya menyembelih kambing atas nama orang tua, bukan. Saya hadiahkan kambing ini buat teman-teman orang tua saya. Kenapa? Ini adalah bakti terbaik dari anak untuk orang tua. Ada kiai tetangga sebelah, jadi boleh nyembelih atas nama orang yang mati. Hadisnya Rasulullah menyembelih kambing untuk teman-teman Khadijah, padahal itu ekspresi rindu Rasulullah SAW, dan memang disunahkan memberi hadiah kepada teman-teman dari orang yang sudah meninggal dunia. Jadi silahkan bapak-bapak yang orang tuanya sudah wafat, ingat ini bapak saya CS-nya siapa? Oh, CS-nya Pak Satpam. Ya silahkan Pak Satpam kali kasih hadiah. Baik, ada yang lain. Nah, untuk ngasih-ngasih hadiah saya sampaikan boleh diamalkan. Sesekali bapak-bapak perlu membuat orang lain terkejut. Caranya apa? Misalnya ada orang yang sedang jualan koran di lampu merah, korannya masih numpuk. Pas lampu merah, bapak beli satu koran, kasih uang merah 2 lembar aja. Penjual koran kaget tidak, Pak? Oh, kaget. Insya Allah al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kita juga akan sering dibikin kaget oleh Allah. Silakan nanti dipraktekkan. Kalau di Bekasi saya sering tukang sapu jalan itu yang pakai seragam oranye, motor minggir, saya kasih duit. Rata-rata tidak bisa mengucapkan terima kasih saking bingungnya. Saat dia bingung belum sempat mengucapkan terima kasih langsung pergi saya. Itu bikin orang kaget. Baik, ada yang lain? Ya, pertanyaan yang pertama mengenai orang masuk masjid. Ya. Biasanya dituntunkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Dan bagaimana kalau sedang ada kegiatan seperti ini, atau mengutamakan sholatnya atau mengikuti kajian? Sedang ada kajian. Yang kedua, Ya. mengenai kematian. Biasanya ada yang disebut kambing. Bagaimana kalau kita menghadiri? Terima kasih. Ada kematian nyembelih kambing di masyarakat ada. Baik, jadi pengajian sedang diadakan, saya datang telat. Begitu masuk, saya langsung duduk atau tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jawaban pertama, jangan telat biar tidak bikin masalah. Akhirnya kan nanya ini menunjukkan bahwa orang yang telat itu bikin masalah. 1, 2, ketika Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba ada yang datang langsung duduk.
beliau menskors khutbahnya, menegur orang itu, as-shallaita rakaataini, sudah sholat belum 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Kum fasholli rakaataini, ayo berdiri sholat 2 rakaat. Dia sholat, Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Jadi silahkan bagi yang telat tahiyatul masjid terlebih dahulu, tapi tolong tahiyatul masjidnya jangan di depan, itu ganggu konsentrasi yang ceramah di belakang sana. Yang kedua, acara menyembelih kambing saat ada orang yang mati, itu ada di kitab Riyadhus Shalihin. Bab memberikan kabar gembira. Tapi karena hadisnya sangat panjang, pokoknya nanti pulang ke rumah yang punya kitab Riyadhus Shalihin, kalau Riyadhus Shalihinnya 2 jilid, berarti di jilid pertama. Bab anjuran memberikan kabar gembira. Hadisnya panjang, intinya begini. Itu bukan hadis sebenarnya. Amru bin As ketika sudah sakit, merasa sebentar lagi akan meninggal dunia, anak-anaknya dipanggil, kemudian berwasiat. Dari sekian wasiat yang dia ucapkan, anak-anak, kalau nanti bapak meninggal, setelah dikubur, tolong jangan pada pulang, temani bapak. Bapak takut ketemu malaikat munkar dan nakir. Tetap di kuburan dulu, jangan buru-buru pulang. Berapa jam lamanya? Selama orang menyembelih unta, dibagikan dan dimakan dagingnya. Kira-kira menyembelih unta sampai dimasak sampai selesai makan membutuhkan berapa jam? 5 jam cukup? Pura-puranya 5 jam. Berarti tolong sekitar 5 jam tetap di kuburan temani bapak. Bukan berarti kalau ada yang meninggal nyembelih kambing, salah. Jadi ini ekspresi rasa takut Amru bin As ketika nanti ditanya munkar dan nakir. Baik, pertanyaan ketiga. Ya. Yang membuat malaikat itu malu kepada sahabat Utsman bin Affan. Kenapa malaikat malu? Karena Utsman adalah sahabat yang pemalu. Selesai. Sudah. Ya. Kembali ke materi. Bagaimana sebaiknya, apakah kita mempertahankan rasa malu atau kita membuang rasa malu? Berarti kita tidak tahu malu. Perkara urusan-urusan keluarga yang sebenarnya kita punya hak di dalamnya, tapi kadang kita malu kalau itu menjadi satu yang tidak baik, bisa menimbulkan perpecahan keluarga atau mungkin pertengkaran. Contohnya tentang pembagian harta waris misalnya. Sebenarnya kita punya hak di situ, tapi ketika kita mempertahankan hak kita, kemudian terjadi sesuatu yang kurang baik dari keluarga kita. Jadi apakah kita harus malu kalau kita seperti itu, atau kita nggak usah malu aja karena kita punya hak tentang masalah itu? Terima kasih. An-Nisa ayat 13-14 menutup rangkaian pembagian waris. Siapa yang dapat 1/4, 1/2
1/8, 1/6, 1/3, setengah. Akhirnya ayat itu ditutup. Tilka hududullah. Itulah ketentuan dari Allah tentang hukum waris. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tunduk patuh kepada aturan waris, tidak main-main, yudkhilhu jannat, dia akan masuk ke dalam al-jannah, surga. Berapa lama? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Membagi waris sesuai dengan aturan itu kartu membuat kita bisa masuk surga. Ayat 14 ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang berbuat maksiat, menolak Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dia melanggar batas-batasannya, yudkhilhu naron, akan dimasukkan ke neraka, tidak sehari tapi khalidan, kekal. Dan di neraka kegiatannya adalah mendapatkan adzabun muhin, siksa yang menghinakan. Berarti urusan ini tidak perlu malu, meskipun kadang-kadang demi mengurangi penolakan mungkin kita sampaikan, mari kita bagi sesuai dengan hukum waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki dan perempuan sepikul segendongan. Kalau nanti sudah dapat, nanti akan saya kurangi hak saya berikan kepada saudara saya yang kira-kira yang tadi yang bermasalah, pengennya mendapatkan hak lebih banyak yang harusnya tidak terima. Jadi tetap harus disampaikan, karena ini perkara surga dan neraka. Baik, ada yang lain? Tersisa 3 penanya. Ya, ada yang bertanya. Assalamualaikum, izin tanya Ustaz. Ya. Mengenai sifat kemunafikan, kadang dalam diri sendiri tersebut kita kadang tidak menyadari bahwasanya diri kita itu terdapat sifat kemunafikan. Contoh Sering ingkar janji, berdusta dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita menyadari bahwasanya di diri kita itu terdapat sifat kemunafikan. Dan yang kedua, bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat munafik tersebut dengan sifat. Baik. Cara pertama berarti kumpulkan ayat, kumpulkan hadis tentang kelakuan orang munafik. Oh, munafik itu A, B, C, D, E, F, G. Akhirnya kita akan tahu. Kemudian kumpulkan ayat, kumpulkan hadis, apa akibat dari sifat munafik. Ternyata endingnya apa? Fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Setelah kita kumpulkan dalil perbuatan atau sifat-sifat munafik dan akibat-akibatnya, dari situ pasti akan muncul rasa takut. Intinya begitu. Mungkin tidak kita terperosok ke salah satu sifat munafik, mungkin, tapi tidak menyebabkan status kita munafik seperti yang diancam oleh ayat. Karena kadang-kadang mukmin itu ada yang mukmin yang fasik, mukmin yang zalim, mukmin yang munafik, tapi dia tetap mukmin. Contoh apa? Ada undangan jam 8 tapi pelaksanaannya tetap jam 9. Itu kan kelakuan munafik. Maka saya pernah diundang ngisi pengajian tablik akbar. Saya belum tahu tempatnya. Pak, saya belum tahu tempatnya, tapi kira-kira bisa tidak Bapak susul saya di satu titik, kira-kira dari situ jaraknya
3 kilo dari lokasi karena saya belum tahu. Jam berapa Pak? Jam 8 katanya. Nah, akhirnya saya datang jam 8, setengah 8 sudah di TKP. Begitu jam 8:05 orang itu tidak datang, saya pulang. Ternyata orang itu datangnya setengah 9. Wah, panitia kelimpungan, kebingungan, jamaah sudah datang, sementara saya sudah pulang ke rumah. Akhirnya saya tanya, tadi janjiannya jam berapa? Jam 8. Bapak sampai TKP jam berapa? Jam setengah 9. Maaf, setengah jam sebelum jam 8 saya sudah di TKP. Tapi gimana Pak, ini jamaah sudah terlalu banyak, jamaah suruh pulang. Udah nggak usah ada pengajian hari ini. Maka saya masih ingat ada acara tur pengajian, naik bus, kumpul jam berapa? Jam 6. Saya berikan warning karena saya diajak juga untuk tur. Tolong jam 6 bus sudah masuk gigi 1. Akhirnya betul. Begitu ada yang telat-telat, ya silahkan Anda di rumah karena bus sudah berjalan. Alhamdulillah pengajian-pengajian kita, kalau kegiatan ada saya, mereka pada takut, tidak berani telat meskipun cuma 5 menit. Nah, sekarang siapa nabi yang paling pandai menepati janji? Sementara tidak menepati janji itu kan sifat khas munafik. Di surat Maryam, wadkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana ya'muru ahlahu bis sholati. Coba ayat 5. Nah, ini ayat 54 di surat Maryam. Nanti silahkan dicek di tafsir Ibnu Katsir. Keistimewaan Ismail adalah wadkur, ceritakan wahai Muhammad, fil kitabi, di kitab ini yaitu Al-Quran, Ismaila, tentang Ismail. Kenapa harus diceritakan shadiqul wa'di? Selalu menepati janji. Begitu kita buka tafsir, ternyata Ismail pernah janjian dengan seseorang, bertemu di satu tempat. Ternyata Ismail sudah datang, yang bersangkutan lupa. Ingat-ingat setahun kemudian. Tapi Ismail fattakhadha dzalikal makana maskanan. Akhirnya Ismail tetap di situ mendirikan rumah. Berapa lama? Setahun. Begitu setahun kemudian orang itu ingat, orang itu datang, ternyata Ismail ada di tempat itu. Baik, tinggal 2 penanya. Saya Ustaz. Ya, silakan. Terkait masalah utang piutang. Oh, utang piutang. di Al-Baqarah 280 itu kan kita kalau memang tahu kondisinya beliau itu kesulitan atau apapun, kita ikhlaskan atau mencegahkan utang itu. Ya. Tapi kalau memang itu berkebalikan, kita tahu kondisinya dia lebih hebat dan sebagainya, itu apakah kita boleh melaknatnya? Seperti halnya itu dulu pernah Ustadz Umar itu pernah, kita boleh melaknat ketika orang itu membuang sampah. Ketika kita tahu kondisinya dia lebih baik dan sebagainya, apakah kita boleh melaknat? Dan di 282 kan kita tahu juga untuk bagaimana kita mencatatnya dan sebagainya itu
untuk masalah hutang piutang. Tetapi kalau kita tidak tahu kondisinya, dia tahu hilang, kita nggak bisa mencarinya, itu bagaimana sikap kita? Baik, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Yang ngutang ternyata kondisinya sulit, tidak bisa melunasi, berikan tambahan waktu. Dikasih waktu ternyata tetap sulit. Wa anta saddaqu khairul lakum, disedekahkan, diumumkan, dianggap lunas, itu lebih baik. Ini kalau orang itu memang tanggung jawab, melihat situasi, kondisi, kemampuan menyebabkan dia memang kesulitan. Tapi kalau orang itu memang karakternya tidak tanggung jawab dengan hutang, maka satu, layul wajidi yuhillu lahu irduhu wa ukubatuhu. Orang yang suka mengulur-ngulur pembayaran hutang padahal dia mampu, maka halal namanya dicemarkan, disebarkan, dan halal tubuhnya dipenjara sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Seperti saya punya teman punya kebiasaan bertamu ke alumni dari satu kota ke kota yang lain, insya Allah tujuannya hutang, dan hutangnya bisa 5 juta, 7 juta, nilainya jutaan, dikembalikan kalla. Tahu kalla? Tidak akan. Kalau bahasa Jawanya apa? Hah? Tangeh lamun, ya kalla, ya tangeh lamun. Akhirnya apa? Karena alumni punya media sosial, akhirnya kita umumkan ini alumni lulus tahun sekian, namanya ini, kalau datang jangan diterima karena korban sudah banyak. Itu satu. Yang kedua, hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adan malahu wa ba'ahu. Hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adan malahu wa ba'ahu. Rasulullah menyegel, menyita harta milik Mu'ad, kemudian beliau jual untuk melunasi hutang-hutangnya. Mas, sampean kan sudah hutang 7 tahun belum bayar. Ya sudah, ini NMAX saya ambil, dijual, laku berapa? 20 juta, 7 juta kita ambil, 13 juta kita kembalikan kepada si pemilik NMAX. Berarti penyitaan aset itu ada dalam Islam. Atau sebagian orang yang terpandang diberi hak untuk tidak menyolatkan jenazahnya. Informasi dari Abu Qatadah, tuwfiya Rasulullah, tuwfiya rajulun minna faghsalnahu wa hannadnahu wa kafannahu. Ada di antara kami yang meninggal, kami sigap, kami mandikan, kami kafani, kami tutupi lubang-lubangnya dengan kapas. Fa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami gotong menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, tusalli alaihi. Ya Rasulullah, ini tolong salatkan jenazahnya. Ternyata Rasulullah kenal dengan wajah orang itu. Alaihi dainun, dia masih nunggak hutang. Jadi orang hobi hutang itu kelihatan, mudah dikenal. Akhirnya betul, naam dinarani fan sorofa, beliau pun pergi tidak mau menyolatkan jenazah itu. Itu menunjukkan sikap keras Rasulullah kepada orang yang tidak bertanggung jawab dengan hutang. Maka kepada yang begitu mudah hutang, kalau bisa punya prinsip. Saya masih ingat ketika kecil, mungkin kelas 3 SD, saya masih ingat bapak saya sering memberikan pelajaran. Pokoknya kamu nanti kalau sudah besar,
sudah bekerja, tanamkan prinsip saeutik mahi loba nyesa. Coba, ada orang Jawa Barat tidak, orang Sunda? Saeutik mahi loba nyesa. Akhirnya saya tahu begitu di pesantren pelajaran mahfudot, kalimatnya adalah ma'ala maniktasoda. Gak mungkin jatuh bangkrut, hidup susah kalau orang hidup apa adanya. Saeutik mahi, kalau penghasilannya sedikit harus cukup. Loba nyesa, kalau banyak pasti punya tabungan. Nah, bagi yang hutang, maka tanamkan pada diri kita, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu lahu. Siapa yang hutang, tanamkan tekad, saya akan cepat melunasi hutang, maka Allah lancarkan rezekinya sehingga mudah untuk membayar hutang. Kalau sudah punya duit langsung dibayar, jangan layul wajidi. Layu itu mengulur-ngulur, kose. Kalau istilah Arabnya apa? Istilah Arabnya taswif, dari kata saufa. Saufa, I will. Se kalau bahasa basarannya, kalau bahasa kerennya I will. Jadi jangan suka taswif, saufa, iya entar, nanti. Gimana Mas, terjawab? Ya. Saya pernah marah-marah, ada anggota pengajian 18 tahun yang lalu, hutang ke saya 6 juta, nangis. Ya udah, akhirnya saya tidak tega, 6 juta. Ternyata gak dibayar-bayar. Jedul datang, Ustadz, alhamdulillah saya sudah melaksanakan sunnah Rasul. Apa? Nikah lagi. Wah, saya akhirnya marah luar biasa. Jadi penyakit, kan ada buku ini sudah tidak terbit, kalau ada tolong dicari. Buku itu judulnya Ikhwan Nyebelin. Wah, Masya Allah, ternyata anggota pengajian kita itu ada semuanya di buku itu. Cuma tidak terbit lagi Pak, karena buku itu sudah tertelan oleh banjir. Jadi aktif di majelis taklim, tapi banyak kelakuannya yang menyebalkan. Nah, salah satunya itu, kuar-kuar kalau nikah lagi itu sunnah Rasul, padahal melunasi hutang itu jelas sunnah Rasul. Dan tidak ada celaan laki-laki yang istrinya satu, tidak ada celaan. Baik, terakhir, pertanyaan terakhir. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Teman yang sakit? Oh ya, baik. Namanya siapa? Siapa? Abidin dari mana? Pekanbaru. Oh, Pilang Bang. Oh, yang suaranya serak-serak bahasa itu. Oh ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma idhibil basa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfihi Allahumma shfihi Allahumma shfihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik.